Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi ruang hasil kali dalam. Nah, sebuah ruang hasil kali dalam atau inner product pada ruang vektor di real V adalah hasil kali dalam U dengan V dengan masing-masing pasangan vektor U dan vektor V pada V sedemikian sehingga aksioma-aksioma berikut terpenuhi untuk semua vektor U, vektor V, dan vektor W di V dan semua skalar K. Nah, ada 4 sifat pada ruang hasil kali dalam. Yang pertama itu adalah sifat simetris, yakni hasil kali dalam U dengan V sama dengan hasil kali dalam V dengan U. Yang kedua ada sifat aditivitas, yakni hasil kali dalam U ditambah V dikalikan dengan W sama dengan hasil kali dalam U dengan V ditambah hasil kali dalam V dengan W. Yang ketiga itu ada sifat homogenitas, nah yaitu hasil kali dalam K dengan U dikalikan dengan V sama dengan hasil kali dalam K dikalikan hasil kali dalam U dengan V. Yang keempat itu ada sifat positivitas, yaitu hasil kali dalam V dengan V itu lebih besar atau sama dengan 0 dan hasil kali dalam V dengan V itu sama dengan 0 jika dan hanya jika V sama dengan 0. Sub ruang vektor real dengan sebuah hasil kali dalam dinamakan ruang hasil kali dalam real. Nah, selanjutnya itu sifat-sifat hasil kali dalam, di mana misalkan U, V, dan W itu merupakan vektor-vektor dalam suatu ruang hasil kali dalam, serta K merupakan skalar, maka akan didapat suatu sifat-sifat, yaitu yang pertama sifat positif definite, yang dinyatakan oleh produk dalam V dengan V lebih besar sama dengan 0 dan nilainya sama dengan 0 hanya jika dan hanya jika V merupakan vektor 0. Hal ini menyatakan bahwa panjang suatu vektor tidak pernah negatif. Nah, sifat yang kedua yaitu distributif terhadap penjumlahan. Ditulis dengan produk dalam U dengan V ditambah W sama dengan produk dalam U dengan V ditambah produk dalam U dengan W. Sehingga produk dalam dapat didistribusikan seperti operasi aljabar lainnya. Nah, sifat ketiga yaitu homogenitas. Dengan produk dalam U dengan K dikali V sama dengan K dikali produk dalam U dengan V. Yang artinya skalar dapat dikeluarkan dari operasi produk dalam. Selanjutnya itu adalah produk dalam dapat digunakan untuk mendefinisikan norma vektor atau panjang vektor. Norma dari vektor U dapat dilambangkan dengan norma U dan didefinisikan sebagai norma U sama dengan akar produk dalam U dengan U. Jika vektor berada di ruang Euclid, misalnya ruang N, maka norma dapat ditulis dalam bentuk komponen, yaitu akar dari U 1 kuadrat ditambah U2 kuadrat dan seterusnya. Nah, rumus ini adalah bentuk umum teorema Pythagoras. Dari norma ini, kita juga dapat menentukan jarak antara dua vektor. Jarak antara vektor U dan V dilambangkan dengan D, U, V, dan dibaca jarak antara U dan V dengan rumus jarak antara U dan V sama dengan norma dari vektor U dikurangi vektor V. Nah, rumus tersebut menunjukkan bahwa jarak dalam ruang V diperoleh melalui panjang selisih kedua vektor, sama seperti konsep jarak dua titik pada koordinat. Baik, di sini saya akan menjelaskan teorema 1 dan teorema 2. Teorema 1 ini adalah jika U dan V vektor di ruang hasil kali dalam real V dan jika K skalar maka A itu norma V sama dengan 0 jika dan hanya jika V-nya itu bernilai 0. Nah, yang kedua, norma K dikali V sama dengan mutlak K dikali dengan norma V. Yang ke C, jarak dari titik U ke V itu sama dengan jarak titik V ke U. Yang ke D itu jarak titik U dan V itu besar lebih sama dengan 0 dengan tanda kesamaan U sama dengan V. Untuk teorema yang kedua itu adalah dua vektor U dan V dalam ruang hasil kali dalam disebut ortogonal jika hasil kali dalam U dan V itu sama dengan 0. Saya akan menjelaskan tentang teorema 3, yaitu sebuah himpunan vektor pada hasil kali dalam disebut himpunan ortogonal jika semua pasangan himpunan vektor-vektor yang berbeda dalam himpunan disebut
tersebut ortogonal. Nah, sebuah himpunan yang ortogonal yang semua vektornya itu bernorm 1 dinamakan dengan ortonormal. Nah, teorema ini menjelaskan tentang sifat khusus dari suatu himpunan vektor dalam ruang hasil kali dalam. Nah, sebuah himpunan vektor dikatakan ortogonal itu apabila setiap pasangan vektor itu yang berbeda di dalam himpunan tersebut saling tegak lurus. Nah, secara matematis, dua vektor ini dikatakan tegak lurus jika hasil kali dalam antara keduanya itu bernilai 0. Jadi, kita memilih sembarang dua vektor dari himpunan itu. Selama keduanya bukan vektor yang sama, hasil kali dalamnya pasti 0. Nah, selanjutnya, jika himpunan yang ortogonal tersebut juga memiliki sifat bahwa setiap vektor di dalamnya memiliki norma sama dengan 1, maka himpunan itu disebut dengan ortonormal. Artinya, tidak hanya saling tegak lurus, tetapi seluruh vektor tersebut juga sudah dinormalisasi sehingga ukuran atau panjangnya sama. Nah, himpunan ortonormal ini mempermudah berbagai perhitungan perubahan basis dalam aljabar seperti proyeksi vektor, perubahan basis, dan dekomposisi matriks. Nah, dengan vektor yang saling tegak lurus dan memiliki panjang 1, proses perhitungan ini jauh lebih sederhana dan juga efisien. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ortogonal dan ortonormal. Yang pertama, vektor T dikatakan himpunan vektor ortogonal jika semua vektor di dalam T memenuhi bahwa hasil kali dalam antara CI dan CJ itu sama dengan 0. Untuk setiap I tidak sama dengan J, dengan I dan J itu sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N. Nah, jadi ortogonal itu berarti saling tegak lurus berdasarkan hasil kali dalam. Nah, yang kedua, vektor T dikatakan himpunan ortonormal jika T merupakan himpunan ortogonal dan untuk setiap C1 yang merupakan anggota himpunan T, maka norma C1 itu sama dengan 1. Setiap vektor di T merupakan vektor satuan. Nah, jadi ortonormal itu berarti saling tegak lurus sekaligus setiap vektornya satuan. Kedua konsep ini sangat penting karena membentuk dasar bagi berbagai teknik analisis dalam ruang vektor dan ruang hasil kali dalam. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal. Jika P sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat dan Q sama dengan B0 ditambah B1X ditambah B2X kuadrat merupakan vektor-vektor di P2. Maka, rumus tersebut mendefinisikan hasil kali dalam pada P2. Tunjukkan. Nah, artinya operasi yang digunakan harus memenuhi syarat-syarat hasil kali dalam seperti simetris, linear terhadap komponen, serta bernilai positif untuk vektor 0, 0. Hasil kali dalam P, Q sama dengan A0, B0 ditambah A1, B1 ditambah A2, B2. Rumus ini menunjukkan bahwa hasil kali dalam pada ruang polinomial dapat dihitung dari koefisien-koefisiennya. Dengan kata lain, kita memperlakukan polinomial sebagai vektor 3 komponen, yaitu A0, A1, A2, dan B0, B1, B2. Norma polinomial P relatif pada hasil kali dalam ini adalah norma P sama dengan hasil kali dalam P, P pangkat 1/2. Dengan mensubstitusikan koefisien-koefisien P, itu diperoleh norma P sama dengan akar A0 kuadrat ditambah A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Ini berarti panjang polinomial tersebut ditentukan oleh akar jumlah kuadrat koefisiennya. Jadi, contoh ini menunjukkan bagaimana hasil kali dalam dapat diterapkan pada objek yang lebih abstrak seperti polinomial.
Dengan mendefinisikan hasil kali dalam menggunakan koefisien-koefisiennya, kita dapat mengukur norma dan memahami struktur geometri dari ruang polinomial P2. Hal ini menjadi dasar dalam analisis fungsional dan banyak aplikasi lainnya. Nah, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.